Selamat sore, ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Nah, di program kali ini kebetulan hari ini adalah hari Galungan untuk sedulur Nusantara ya, di manapun berada di Indonesia, termasuk juga di Banyuwangi. Kita akan bahas hari Galungan itu kepada sedulur-sedulur yang ada di Banyuwangi. Kebetulan saya bersama sedulur di daerah sini saja, di daerah Blondong, Patoman dan sekitarnya juga ada banyak sebenarnya sedulur-sedulur umat Hindu yang merayakan Galungan tersebut. Saya tidak panjang lebar, mungkin ada sedulur yang ada di studio kami, saya langsung perkenalkan siapa saja beliau-beliaunya ini. Nanti mungkin akan saya kupas sebetulnya apa sih Galungan tersebut, dan mungkin bisa disampaikan secara gamblang langsung oleh beliau-beliaunya. Saya akan coba untuk di sini ada Bapak Gede Sudra. Pak Gede Sudra. Selamat sore. Pak Made Suparta, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih hadirnya. Mungkin langsung ya Pak Gede ya, bisa disampaikan santai aja mungkin. Hari ini kan umat Hindu merayakan Galungan. Sebetulnya Galungan sendiri maknanya seperti apa, bagaimana ini Pak Gede? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV. Baiklah. Om Swastiastu. Selamat sore. Semoga semua berbahagia pada hari ini. Amin. Jadi tepatnya pada hari ini tanggal 16 September 2020, kami umat Hindu Banyuwangi khususnya ya sedang lagi merayakan Hari Raya Galungan, yang mana Hari Raya Galungan ini adalah salah satu hari raya besar umat Hindu yang ada di Nusantara ini. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa di umat Hindu Indonesia khususnya memiliki beberapa hari besar. Ada yang pertama Hari Raya Nyepi yang sudah terkenal juga, yang dipakai untuk libur nasional untuk di Indonesia ini. Kemudian ada Hari Pagerwesi, ada Saraswati, dan kebetulan yang pada hari ini tepat jatuh 2020 ini tanggal 16 September hari Rabu, kita lagi melaksanakan Hari Raya Galungan. Khusus untuk kita membicarakan Galungan, secara umum Galungan, Hari Raya Galungan ini adalah merupakan simbol kemenangan Dharma melawan Adharma. Jadi Dharma itu adalah kemenangan, kebenaran yang hakiki, yaitu kebenarannya Tuhan yang Maha Esa, melawan adharma, kebatilan itu sendiri. Sehingga pada hari raya ini, pada hari raya Galungan ini, kita memang merasakan seperti lagi melaksanakan sesuatu kegembiraan atas kemenangan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau kami menyebutnya yang widiwase ya. Itu secara umum dulu. Kemudian berproses. Jadi Galungan itu tidak, ini hanya jatuh pada puncaknya pada hari Rebo Kliwon Wuku Dungulan. Dalam Bali kalender Pak, itu kita mengenal wuku ya. Jadi perhitungannya adalah 6 bulan sekali. Tapi kalau dihitung ketemunya 210 hari. 210 kali sekali. Tepatnya pada hari Rabu Kliwon Wuku Dungulan gitu. Di setiap 6 bulan itu. Setiap 6 bulan. Jadi 210 hari sekali itu jatuh. Jadi ada perhitungan kalendernya. Kalender ya. Namanya wuku. Pawukon kalau kita bilang ya, Pawukon. Mungkin juga Pawukon ini datangnya dari Jawa dulu ya. Kemudian yang paling populer sekarang Pawukon itu ada di Bali, yang digunakan untuk menentukan hari raya. Terus hari raya Galungan kebetulan menggunakan Pawukon. Ada beberapa yang menggunakan Saka, Nyepi menggunakan Saka. Kemudian ada Siwaratri menggunakan Saka. Kalau Pagerwesi menggunakan Pawukon, Saraswati menggunakan Pawukon.
Galungan sendiri menggunakan pawukon juga. Jadi setiap pawukon itu 6 bulan sekali atau 210 hari sekali. Itu ketemunya 6 bulannya pawukon, Pak ya. 6 bulannya itu Ya. 35 hari. Ya, jadi per bulannya itu hitungannya 35 hari. 35 hari. 35 hari. Ya. Ya, kemudian kita sampaikan juga bahwa galungan itu berproses, ada namanya sebelum hari raya galungan itu ada 25 hari sebelum galungan. Itu kita sudah memulai. Itu ketemunya pada hari Sabtu Kliwon Wuku Warige. Itu namanya tumpek pengarah, ya, atau tumpek uduh, atau tumpek bubuh. Itu banyak penyebutannya. Ya. Ya itu. Jadi atau tumpek pengatan. Ada beberapa yang menyebutnya demikian. Jadi mulai dari saat itulah kita sudah mulai ada momentum untuk merayakan galungan lagi 25 hari. Jadi di sana juga ada persembahyangan, memohon kepada Tuhan. Dalam hal ini kami menyebutnya Sangkare, Sang Yang Sangkare, memuja beliau agar persiapan-persiapan menuju galungan, tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan di sini adalah biar tumbuh dengan baik, ya, sehingga bisa digunakan untuk sarana pada saat hari ini, pada saat galungan ini, Bapak. Iya. Ya. Ketika pada saat merayakan hari galungan seperti itu, kegiatan apa biasanya yang dilakukan oleh sedulur atau umat Hindu di Patoman atau di Gelondong khususnya? Apa kegiatannya? Iya. Atau mungkin disampaikan Pak Made atau mungkin Ya, saya teruskan sedikit, mungkin nanti ditambahi oleh Pak Made sendiri. Jadi galungan itu adalah suatu rangkaian. Ya. Jadi sebelum galungan, saya sampaikan yang tadi kan 25 hari sebelum galungan, Ya. ada namanya tumpek pengatag. Ini bagian juga nanti menuju galungan. Setelah itu seminggu sebelum galungan, tepatnya hari Kamisnya, seminggu sebelum galungan hari Kamisnya itu ada namanya Sugian Jawa, Sugian Bali. Ini juga rangkaian galungan. Ya. Hari Kamisnya Sugian Jawa, hari Jumatnya Sugian Bali. Makna Sugian Jawa sendiri adalah pembersihan Buana Agung, gitu ya. Ya, pembersihan Buana Agungnya. Kemudian di sana kita juga sudah ada upacaranya juga. Kita melaksanakan upacara. Besoknya namanya Sugian Bali. Pembersihan, penyucian Buana Alit, diri kita sendiri. Di sana ada namanya mepres cite dan lain sebagainya, bahasa kami demikian, pembersihan diri. Pembersihan diri. Ya. Itu semacam mandi itu atau bagaimana? Kalau kami biasanya percikan tirta, yang sudah dilakukan oleh pemangku biasanya, Pak ya, pemangku kami itu. Kemudian kali diproses upacara itu untuk persiapan menuju kemenangan ini sendiri pada saat hari ini galungan itu. Nah, jadi ada kemudian dalam galungan itu juga setelah itu kami sudah persiapan memasuki galungan, Pak. Jadi hari Senin persiapannya hari Minggu penyajian, namanya penyajian itu persiapan ibu-ibu membuat kue, membuat jahitan dan lain sebagainya. Kemudian pada hari Seninnya itu disebut dengan penyekeban. Ini penyekeban masih terproses dari hari Minggu ini. Mulai ada, kita udah siap-siap dalam penyekeban ini, udah mulai konsentrasi. Ya. Artinya menyekep itu sendiri adalah menahan diri dari segalanya. Biar kita galungan ini benar-benar menjadi pemenangnya gitu. Dalam hal ini kan kebajikan ngelawan kebatilannya. Kita harus selalu pada posisi relnya kebajikan ini sendiri kan. Iya. Pada hari Selasanya disebut dengan penampan. Mungkin penampan tidak terlalu asing bagi masyarakat sini ya. Hampir sama juga pada hari raya di Idul Fitri juga kan ada penampan juga seperti itu, mungkin bermakna sama seperti itu. Nah, ketemulah pada hari Rabunya, yaitu galungannya itu sendiri. Nah, hari hanya. Ini proses dari Minggu sampai Selasa ini adalah sibuk-sibuknya kita biasanya, yang laki, yang ibu-ibu, ya. Karena ada penjor. Penjor ini bagian daripada galungan, Pak. Ada maknanya juga di penjor itu, simbol kesuburan. Namanya kita menang, kita pasti akan subur, loh, ya. Jadi di penjor itu kenapa bentuknya demikian? Itu kan seperti naga, Pak. Kalau penjor itu maknanya seperti naga. Naga Basuki. Naga Basuki itu adalah simbolnya kemakmuran. Ya, jadi di sanalah bentuk kemenangan kita.
di penjor itu nanti akan digambarkan di sana ada Udah ada gambaran. Iya, ada Penjor gambar. itu ya. Ada Ornamen-ornamen. iya, itu ornamennya. Tidak hanya sekedar ornamen, Bukan, tapi itu ada maknanya. Ada maknanya. Ada maknanya. Betul, Itu betul, simbol kemenangannya kita, karena dengan menang kita akan mendapatkan kemakmuran Ya. dalam rel yang benar, Pak ya, kemakmuran rel yang benar. Nah, sehingga puncak pada hari Rabunya itu sendiri, Ya. tepatnya juga kebetulan pada hari ini adalah hari Galungan. Ya. Disinilah kita memeriahkannya dengan mengucap rasa astungkara, rasa syukur kepada beliau, kepada leluhur kami, karena telah menuntun kami sehingga kami menuju pada kemenangan ini. Demikian simbolnya untuk secara umumnya demikian. Jadi pada hari ini kita sembahyang di rumah dulu bersama keluarga, sembahyang pada tingkatan kita yang lebih tinggi, apa namanya Pak? Kalau saya anak, kalau masih ada bapak saya, anggap saya bertempat tinggal di tempat lain, bapak saya tinggalnya di sana, jadi kita sembahyang di sana. Anjang sana. Ya, kayak anjang sananya demikian. Gitu ya. Ada semacam apa namanya etika yang dibangun. Jadi sembahyangnya mungkin ke orang tua atau ke Ya, mungkin. ya, seperti siap, itu. ya demikian memang. Tua gitu. Ya. Nah, pemirsa luar biasa. Jadi ini mungkin merupakan salah satu edukasi ya, penyampaian yang luar biasa oleh sedulur umat Hindu yang saat ini sedang menggelar apa namanya Galungan, Hari Raya Galungan. Dan tidak sampai di sini, nanti mungkin bisa disampaikan oleh Pak Made. Pak Made ini juga akan apa namanya, karena memang dia sudah lama tinggal di Banyuwangi, tinggal di apa namanya Glodong atau Patoman. Bisa disampaikan Pak Made sumringahnya atau prosesi daripada Hari Raya Galungan sendiri, apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Made di wilayah atau sedulur-sedulur di daerah Banyuwangi lah, kira-kira begitu. Gimana Pak Made? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan tadi, inti daripada Hari Raya Galungan tidak lain adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Itu yang pada umumnya yang melekat di masyarakat. Di samping itu juga pemaknaan yang ada di Hari Raya Galungan identik juga dengan adanya penjor. Jadi apa yang disampaikan juga tadi, jadi semua berawal rasa syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sang Hyang Widiwasa, di mana dalam pelaksanaan upacara Hari Raya Galungan ini dimaknai dengan kemenangan Dharma. Jadi tadi sudah disampaikan, sudah panjang lebar oleh Pak Gede. Jadi benar sekali. Jadi sedikit yang perlu saya sampaikan, tidak lain adalah bagaimana kita mengucapkan banyak terima kasih kepada leluhur kita, bahwasanya makna daripada perayaan Hari Raya Galungan itu sangat sakral. Mungkin di pemikiran kita tidak terjangkau apa yang disampaikan 25 hari sebelum melaksanakan Hari Raya Galungan. Itu sudah ada proses yang sangat sakral, dan seluruh umat Hindu yang ada di Indonesia, di Nusantara, itu melaksanakan etika yang dipakai tadi. Jadi kemenangan Dharma melawan Adharma itu yang paling bermakna di dalam perayaan Hari Raya Galungan. Saya rasa mungkin sudah banyak sekali dijabarkan oleh Pak Gede tadi, bahwasanya dari 25 hari sampai puncaknya, dan mungkin besok pagi tidak lain adalah Hari Raya Manis Galungan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Made. Nah, itu membahas soal Hari Raya Galungan. Apakah ada kaitannya dengan kita kadang-kadang kan di masyarakat di luar sedulur umat Hindu kan juga mengetahui ada apa namanya Hari Raya juga, Hari Raya Kuningan. Nah, Hari Raya Kuningan ini apakah satu rangkaian atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak Gede? Iya, kita kalau ngomongin Hari Raya Kuningan itu akan selalu berurutan dengan Galungan. Artinya 10 hari mulai hari ini, ketemunya pada hari Sabtu 2 minggu lagi. Iya.
itu kita juga merayakan Hari Raya Kuningan. Nah, pada Hari Raya Kuningan ini sebenarnya rangkaiannya penutup terhadap acara Galungan ini. Kenapa demikian? Ya, kalau pada Hari Raya Galungan ini kita mohon kekuatan energi itu turun ke dunia ini. Dalam artian energi yang positif, Bapak ya. Ya, energi yang positif ini turun ke dunia. Karena atas kemenangan ini kita ucap rasa syukur, kita ucap rasa angayu bagi astungkare kepada beliaunya. Nah, kemudian pada Hari Raya Kuningan ini adalah puncaknya daripada Galungan itu sendiri. Puncaknya ya. Itu selangnya berapa hari? 10 hari. 10 hari dari mulai pada hari Rabu ini, ketemunya hari Sabtu besok. Hari Sabtu yang akan datang. Iya. Itu pada hari itu juga pelaksanaannya sangat besar juga karena namanya penutup gitu Pak ya. Iya. Ending daripada hari raya ini, rangkaian 10 hari. Nah, di sana kita memuja kepada beliau, juga mengucapkan rasa terima kasih. Semoga setelah ini kita akan memulai lagi pada rel dharma itu untuk berkutat di dalam kehidupan menuju semoga kita ketemu lagi pada hari raya berikutnya, kita juga akan menuju kemenangannya juga. Harapannya demikian. Jadi keinginan daripada umat ini selalu pada tuntunan beliau kan gitu ya. Sehingga pada 6 bulan lagi, 210 hari lagi kita akan melaksanakan lagi hari raya ini, kita ketemu pada kemenangan juga gitu ya. Jadi ini rangkaiannya. Ketika Galungan sudah identik dengan Kuningan pada untuk hari penutupnya itu. Selama hari Galungan hari ini sampai ke Kuningan, prosesi atau kegiatan apa yang dilakukan biasanya seperti itu? Apa saja yang dilakukan? Mungkin sedikit lebih detail atau ditambahin gitu Pak. Iya. Jadi pada Hari Raya Galungan ini belum selesai, kita belum selesai nah. Karena besok ada namanya Manis Galungan pada hari Kamis. Ada lagi ya, 2 hari, 1 hari setelah Galungan ini kita bisa ke pura-pura besar yang lainnya. Setiap keluarga ini masing-masing biasanya Pak, mengunjungi atau kalau pada hari ini biasanya konsentrasi pada wilayah. Saudara, orang tua ini masih di intern aja kita nih ya. Di lingkungan tempat kita melakukan persembahyangannya. Nah, mulai pada Manis Galungan ini kita sudah biasanya berencana besok hari Kamis kita ke pura ini persembahyangannya, dan selanjutnya sampai nanti ketemu pada hari Kuningan itu sendiri selama 10 hari. Selama 10 hari. Atau mungkin bisa keluar daerah ya, mungkin sedulur yang ada di Bali bisa ke Banyuwangi, yang dari Banyuwangi bisa ke mana saja, seperti itu mungkin ya. Siap ya, seperti itu ya. Kadang-kadang ada sebuah pura yang ada pelaksanakan piodalannya di antara Galungan dan Kuningan, kita datang ke sana. Ya memang momennya tepat sekali. Semacam anjang sana. Iya, anjang sana Pak. Kalau misalkan di sedulur rumah Islam kira-kira begitu. Mungkin ada yang bisa ditambahi Pak Made, karena waktunya mungkin mepet, lain kali mungkin bisa disambung itu ya Pak gitu ya. Kita hanya atau mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV apa-apa yang bisa disampaikan pada hari raya Galungan ini, mungkin bisa disampaikan sedulur yang lain melalui Banyuwangi 1 TV ini. Monggo. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah cukup mewakili. Jadi saya selaku katakan sesepuh juga Pak Gede. Jadi pada hari yang sangat berbahagia ini, khususnya umat Hindu Sedharma yang ada di Banyuwangi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Mohon maaf lahir dan batin, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga dengan tayangan yang perdana kali ini, saya berterima kasih kepada Banyuwangi 1 TV yang sudah mengundang kami ke studio. Besar harapannya mudah-mudahan TV Banyuwangi TV bisa berjaya. Terima kasih. Amin. Mungkin Pak Gede bisa ditambahi atau mungkin satu pertanyaan ini tadi saya sempat lupa. Jadi kegiatan sedulur umat Hindu pada saat di tengah pandemi COVID-19 ini, apakah semua sedulur tetap menggunakan protokol kesehatan atau bagaimana? Nanti langsung ditutup seperti itu Pak Gede. Siap. Ya, kepada pemirsa Banyuwangi 1 TV dan saudara kami semeton Hindu yang ada di Banyuwangi khususnya, ini adalah momentum pada Hari Raya Galungan ini, karena pada saat ini
kita semua tahu pandemi COVID-19 khususnya Banyuwangi yang lagi meningkat untuk kasusnya Pak ya. Ya. Jadi mari kesadaran kita tumbuhkan, ikuti protokol kesehatan yang diarahkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga kita berharap melalui hari kemenangan pada saat ini kita menang mengatasi virus-virus yang lagi mewabah ini. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin sekalian saya tutup Bapak ya. Ya, silakan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan saya akhiri dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi serangkaian waktu yang disampaikan oleh sedulur kita umat Hindu di Banyuwangi yang menggelar hari ini, Hari Raya Galungan. Seperti itu. Mudah-mudahan semua upaya baik sedulur siapapun dimanapun berada umat Hindu dengan kegiatan ritual itu semuanya lancar dan semuanya kabul hajatipun. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu lagi dalam program Rehat Sore. Selamat sore.